Setelah gerbang menara pencerahan terbuka, sebuah hukum jalan yang kuat muncul dari menara. Hukum jalan yang lengkap. Ye Chen ketakutan. Hukum jalan di sini semuanya lengkap, bukan yang terlihat sebelumnya. Semuanya bersifat sementara dan pada dasarnya tidak lengkap. Ye Chen tahu mengapa Dao Wu Tianzun mengirim mereka ke sini. Itu karena ada prinsip-prinsip Tao yang lengkap di sini. Jika seseorang dapat memahami Tao di sini, itu akan sangat membantu untuk mengembangkan ranahnya sendiri. Sangat sulit untuk menyempurnakan jalan kita sendiri. Kita harus memiliki hukum jalan yang lengkap. Jika itu hanya sebagian kecil dari hukum jalan, terlalu sulit untuk mencapai tahta abadi. Raja abadi haruslah yang sempurna. Jika hukum jalan agung tidak lengkap, bahkan Raja abadi pun bisa jatuh, dan ia tidak akan pernah menjadi Raja abadi lagi. Ye Chen memasuki menara pencerahan. Gerbang menara tiba-tiba tertutup. Ye Chen mencoba membuka gerbang menara, tetapi tetap tidak dapat membukanya. Jika kau ingin membuka gerbang menara pencerahan, kau harus naik ke lantai 9 dan sepenuhnya memahami prinsip-prinsip 9 tingkat jalan sebelum kau dapat membuka gerbangnya. Jika tidak, kau akan terjebak di menara selamanya. Ye Chen terkejut. Ia tidak menyangka menara pencerahan memiliki aturan seperti itu, yang membuatnya menyesal. Ia belum menemukan jalan apa yang ada di menara pencerahan. Jika itu adalah jalan yang tidak ia butuhkan, apakah itu buang-buang waktu? Ye Chen memejamkan mata dan menangkap hukum jalan di sini. Ia menemukan bahwa hukum jalan di sini memang sesuatu yang belum pernah ia praktikkan, tetapi juga semacam jalan yang kuat. Karena mereka semua telah masuk, kita hanya bisa mengenali mereka. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu duduk bersila di satu-satunya putuan di menara pencerahan. Ye Fan, Dao Yan, dan yang lainnya juga memasuki menara pencerahan. Baru setelah mereka memasuki menara, mereka mengetahui situasi spesifiknya. Sekarang mereka semua mengerti di dalam menara. Meskipun hukum jalan di menara pencerahan mereka bukan itu yang mereka butuhkan, asalkan mereka memahami makna sejati hukum Tao apapun, maka hukum itu akan menjadi sangat kuat. Hukum Tao di menara pencerahan yang dimasuki Ye Chen adalah semacam jalan yang berhubungan dengan bayangan. Metode Tao semacam ini istimewa dan termasuk dalam sekte pintu dingin. Hanya sedikit orang yang mempraktikkannya. Namun, karena tidak populer, terkadang memiliki efek yang tak terduga. Taoisme semacam ini relatif sederhana, dan tidak terlalu kuat dan mendalam. Oleh karena itu, pemahaman Ye Chen relatif lancar. Hanya butuh 7 hari baginya untuk berkultivasi ke tingkat ke-9. Pengendalian bayangan. Ye Chen mempelajari sejenis sihir dari menara ini. Sihir semacam ini istimewa. Jika seseorang memahami makna sejati Taoisme, ia dapat mengendalikan bayangan pihak lain dengan memanipulasinya. Misalnya, selama Ye Chen menginjak bayangan pihak lain, ia dapat mengendalikan tubuh asli pihak lain. Ketika Ye Chen menyadari hal ini, ia sedikit terkejut. Tampaknya metode ini tidak baik, tetapi jika digunakan dengan baik, efeknya juga akan mengejutkan. Tidak buruk, mungkin akan. Ye Chen mengangguk sedikit. Untuk sihir semacam ini, ia masih cukup puas. Itu bukan putih. Ye Chen memahami hukum pengendalian bayangan berulang kali, dan benar-benar memahami makna sebenarnya. Kemudian, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di lantai 9 menara Wudao. Bayangan ini tidak memiliki bentuk nyata, melainkan sebuah bayangan. Setelah kemunculan bayangan ini, ia berdiri di dinding menara pencerahan, membentuk antitesis dengan bayangan Ye Chen. Ketika Ye Chen melihat bayangan ini, Xin Hua sedikit terkejut, tetapi di saat yang sama ia mengerti bahwa ini mungkin ujian terakhir menara pencerahan. Setelah lulus ujian, itu menunjukkan bahwa hukum jalan menara pencerahan ini telah dipahami sepenuhnya, dan ia dapat meninggalkan menara ini. Ye Chen melihat bayangan di sisi yang berlawanan, lalu menjalankan metode Tao di sini. Ia dapat mengendalikan bayangannya dan membunuh bayangan di arah yang berlawanan. Tubuh Ye Chen tidak bergerak, tetapi bayangannya bergerak. Ini adalah metode pengendalian bayangan lainnya, yang mengendalikan bayangannya untuk menyerang. Bayangan Ye Chen membunuh bayangan di sisi yang berlawanan, dan bayangan di sisi yang berlawanan juga bergerak maju. Kedua bayangan itu langsung saling bertarung. Bayangan di sisi yang berlawanan sangat kuat, dan kecepatannya mengerikan. Meskipun Ye Chen telah sepenuhnya memahami esensi pengendalian bayangan, ia tidak dapat benar-benar mencapai efek yang sangat kuat jika ia benar-benar ingin menggunakannya. Namun, bayangan di sisi yang berlawanan telah menerapkan metode ini secara ekstrim. Bayangan Ye Chen sama sekali bukan lawan. Dia telah dipukul mundur oleh bayangan di sisi yang berlawanan. Meskipun dikatakan terkena di tubuh bayangan, tubuh asli Ye Chen juga dapat merasakan rasa sakit yang nyata. Mata Ye Chen menyipit, mengamati dengan saksama bagaimana pihak lain bergerak. Ini juga semacam latihan, semacam pembelajaran dan referensi. Ye Chen menahan rasa sakit karena diserang oleh bayangan, dan secara bertahap menjadi lebih sadar akan metode dan cara serangan bayangan. Sudut mulut Ye Chen sedikit terangkat, lalu mulai mengoperasikan kontrol bayangan untuk mengendalikan bayangannya sendiri dan mulai melakukan serangan balik. Ye Chen secara bertahap mulai menguasai esensi dan penggunaan kendali bayangan. Kecepatan serangan bayangannya semakin cepat dan kuat. Ye Chen secara bertahap memanfaatkan keunggulannya dan mulai meredam serangan bayangan tersebut. Akhirnya, bayangan di sisi berlawanan tak mampu menahan serangan bayangan Ye Chen, dan langsung terpencar.
Setelah bayangan itu terhempas, tiba-tiba terdengar suara dari menara pencerahan, "Selamat, Anda berhasil, Anda boleh meninggalkan menara." Gerbang menara pencerahan telah terbuka. Tubuh Ye Chen tiba-tiba mencapai lantai pertama menara, lalu keluar dari menara. Ye Chen menarik napas dalam-dalam setelah keluar dari menara pencerahan. Kali ini, jika ia memasuki menara lagi, ia harus masuk secara selektif. Ia tidak boleh buta, yang hanya akan membuang-buang waktu. Ye Chen mulai mencari di hutan menara. Meskipun tak seorang pun tahu apa Dharma Tao di menara itu sebelum ia masuk, ia masih bisa menilai dari Dharma Tao yang keluar dari menara setelah gerbang terbuka. Setelah berjalan-jalan sebentar di hutan menara, Ye Chen memilih sebuah menara pencerahan. Setelah memahami syair Daomen, ia membuka gerbangnya. Begitu gerbang terbuka, aliran Daoisme mengalir di wajahnya. Ye Chen langsung mulai menilai. Ia merasa metode ini familiar dan seharusnya sudah pernah dipraktikkannya, jadi ia langsung masuk. Setelah Ye Chen memasuki menara Wudao, gerbang menara ditutup. Ye Chen tidak membuang waktu. Ia duduk di futon dan mulai memahami. Setelah memahami sejenak, Ye Chen memahami hukum di sini. Ini tentang memperkuat tubuh, dan Ye Chen cukup puas dengan metode ini. Jika ia dapat mengolah tubuh hingga menjadi sangat kuat, ia akan memiliki keuntungan besar dalam bertarung. Meskipun tubuh Ye Chen relatif kuat, itu masih jauh dari cukup. Sekarang tubuhnya harus mencapai tingkat setengah langkah Raja Peri sebelum ia bisa tak terkalahkan di Hunyuan Daluo Jin Peri. Kekuatan tubuh adalah pengejaran tanpa akhir, seperti halnya pengejaran kultivasi, yang tidak akan pernah mencapai akhir. Ye Chen tidak membuang waktu, dan segera mulai berlatih. Dari dunia manusia, Ye Chen memperkuat tubuh. Oleh karena itu, Ye Chen memiliki banyak wawasan dan akrab dengan praktik penguatan tubuh. Oleh karena itu, kecepatan pemahaman Ye Chen relatif cepat, dan banyak hal telah memiliki cukup pengalaman dan pemahaman yang mendalam. Ye Chen sekarang memperkuat pemahaman Tao dan Dharma dalam tubuh dan meningkatkannya. Namun setelah 3 hari, Ye Chen telah mencapai lantai 9 menara Wudao. Setelah itu, seluruh tubuhnya berubah menjadi daun emas. King Kong tidak buruk, gumam Ye Chen dalam hati. Pada tingkat ini, ia menyadari sihir semacam itu. Setelah menggunakan sihir semacam itu, Ye Chen dapat dengan cepat menjadi King Kong tanpa melukai tubuhnya, daya tahan fisiknya meningkat pesat dan tidak takut akan serangan lawan. Bahkan jika Ye Chen tidak berlatih bertarung, ia bisa merasakan kengerian sihir semacam itu. Pada saat ini, sesosok emas muncul di lantai 9. Ia tidak bisa melihat wajahnya dan terbungkus emas. Ini adalah wujud terakhir dari tubuh Vajra. Setelah Ye Chen melihat sosok itu, seluruh tubuhnya mulai berubah. Seluruh tubuhnya berubah menjadi emas. Bahkan rambutnya, setiap helai rambutnya menjadi emas dan berkilauan. Ye Chen terbungkus dalam cahaya keemasan, membuka King Kong agar tidak melukai tubuhnya, lalu mengepalkan tinjunya, dan kemudian menuju sisi lain ledakan untuk membunuhnya. Pria King Kong di sisi yang berlawanan juga bergerak dengan momentum yang besar. Cahaya keemasan yang mengerikan meletus. Kekuatan dahsyat itu menyapu dan menghantam Ye Chen dalam sekejap. Ledakan, rasanya seperti dentuman logam. Ye Chen merasakan kekuatan dan pertahanan lawan yang kuat, dan hatinya terguncang. Jika King Kong tidak cukup kuat untuk mencapai level seperti itu, pertahanannya pasti akan sangat mengerikan. Ye Chen dan orang-orang King Kong terus-menerus bertabrakan, pertahanan mereka sangat mengerikan, percikan api dari tabrakan itu beterbangan, tetapi dalam waktu singkat, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa terhadap siapapun, yang juga menunjukkan bahwa pertahanan Ye Chen sendiri tidak cukup kuat dan belum sepenuhnya dipahami. Ye Chen terus-menerus mengamati bagaimana orang-orang Vajra menggunakan Vajra dalam pertempuran, untuk mencari tahu bagaimana membuat Vajranya sendiri tidak buruk. Setelah beberapa saat bertarung, Ye Chen memiliki terobosan baru. Tubuhnya tidak buruk, dan cahayanya kuat. Emas di seluruh tubuhnya berubah menjadi emas gelap, yang memberi orang perasaan yang sangat berbahaya. Hancurkan untukku. Ye Chen meraung dan membunuhnya dengan tinjunya. Tinju Ye Chen bertabrakan dengan Vajra, dan tinju Ye Chen langsung membuat retakan di tubuh Vajra. Ye Chen sedikit mengangkat sudut mulutnya, lalu membunuhnya lagi dengan tinjunya, yang langsung menghancurkan manusia King Kong. Tubuh Vajra telah kembali normal. Ye Chen hanya menggunakan hukum jalan sedikit lebih banyak untuk memperkuat pertahanan tinju. Dengan cara ini, itu setara dengan memperkuat kekuatan tinju. Ye Chengang baru menyadari hal ini, jadi dia mampu mengalahkan manusia King Kong. Selamat atas pencerahanmu yang berhasil. Kamu dapat meninggalkan menara pencerahan. Suara itu muncul kembali. Tubuh Ye Chen sekali lagi muncul di lantai pertama menara. Gerbang menara telah dibuka, dan Ye Chen berjalan keluar dari menara. Sekarang jalan pertahanan telah terbentuk, aku harus menemukan metode hegemoni. Ini adalah metode kultivasi utamaku. Selama aku bisa melewati jalan ini, jalan di depan akan semakin lebar. Ye Chen sedang mencari satu persatu di tatalin pencerahan. Jika beruntung, ia mungkin akan segera menemukannya. Jika tidak, akan butuh waktu lama. Di luar menara Wudao, perubahan telah terjadi di Kyushu lagi. Kyushu telah pulih secara menyeluruh. Banyak monster dan medan yang belum pernah muncul sebelumnya kini muncul satu persatu, entah kenapa menambahkan beberapa ras kuno.
Banyak orang belum pernah mendengar tentang ras-ras ini, dan hanya mereka yang selamat dari zaman agung terakhir yang mengetahuinya. Ras-ras ini telah diwarisi dari zaman agung terakhir, dan memiliki warisan yang sangat kaya, dan kekuatan klan mereka bahkan lebih kuat. Meskipun tidak ada raja peri dalam ras mereka, ada beberapa raja peri bambu, dan beberapa orang mungkin menjadi raja abadi di era ini. Bahkan di antara generasi muda, beberapa orang telah menembus batas. Raja peri setengah langkah, dan kekuatan mereka sangat mengerikan. Setelah kemunculan para pengikut kuno ini, banyak gunung diduduki oleh para pengikut kuno, dan beberapa pasukan asing hanya memiliki sedikit perlindungan. Siapapun yang cukup kuat akan menempati posisi terbaik. Siapapun yang memiliki kekuatan terlemah hanya dapat didorong ke batas daratan terburuk. Pada saat ini, Gunung Xianjian sedang bergejolak, dan roh pedang langsung menuju ke langit. Bayangan 9 pedang muncul di langit di atas gunung, meletus dengan momentum yang kuat. Dentang 9 pedang membuat semua orang di daratan Kyushu mendengarnya. Itu sangat menakutkan. Semua orang menatap Gunung Xianjian. Mereka semua tahu bahwa gangguan besar di Gunung Xianjian adalah karena kembalinya Jiujian Xianzun. Benar saja, 1 jam setelah suara 9 pedang itu, sebuah retakan muncul di langit, dan sesosok bayangan pedang melesat keluar dari retakan itu, mengguncang seluruh dunia. 9 pedang abadi telah kembali, gumam seseorang dalam hati, dipenuhi kegembiraan. Konon, Jiujian Xianzun memiliki tubuh pedang bawaan. Kendo telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Sulit untuk membedakan apakah dia manusia atau pedang. Kata seseorang, setelah cahaya pedang itu datang, ia berubah menjadi sesosok. Ia adalah seorang pria parubaya yang sangat tampan. Alisnya dipenuhi aura pedang, dan matanya penuh aura pedang. Saat mereka memandangnya, mereka berdua merasakan mata mereka berkaca-kaca. Kembalinya Jiujian Xianzun sangat menggembirakan bagi semua praktisi Kendo. Ia adalah Master Kendo. Jika Anda dapat dilindungi atau dibimbing oleh Jiujian Xianzun, itu akan menjadi kehormatan seumur hidup. Baik klan Yujian maupun pendekar pedang dari daratan Kendo tiba di Gunung Xianjian untuk pertama kalinya. Mereka sangat hormat dan ingin melihat Jiujian Xianzun dan mendapatkan perlindungan Jiujian Xianzun. Setiap orang dari klan Yujian adalah jenius dalam Kendo. Dia telah berada di Gunung Xianjian selama bertahun-tahun, jadi dia percaya diri. Namun, pendekar pedang di daratan Kendo mengatakan sebuah rahasia yang menakjubkan. Xianzu dari keluarga pedang dulunya adalah satu-satunya murid Jiujian Xianzun. Begitu berita itu keluar, semua orang terkejut. Tidak ada alasan mengapa Jiujian Xianzun tidak melindungi pendekar pedang itu. Namun, Jiujian Xianzun juga tidak menolak klan Yujian, sehingga klan Yujian tinggal di kaki gunung, sementara pendekar pedang itu berada di lereng gunung. Salah satu pedang juga diajarkan oleh Jiujian Xianzun sendiri. Semua orang tahu bahwa dalam waktu dekat, salah satu pedang pasti akan menjadi Raja Kendo yang sama menakutkannya dengan Jiujian Xianzun. Di era besar, Jiujian Xianzun berada di kam yang sama dengan Tianming Xianzun dan Tianfa Xianzun. Kini, setelah kembalinya Jiujian Xianzun, banyak orang menantikan pertarungan sengit antara Dou Tianzun dan Tianfa Xianwang melawan Jiujian Xianzun. Ataukah akan terjadi pertarungan sengit antara kedua kubu? Namun, Dou Tianzun dan Tianfa Xianwang tetap tenang, dan kedua kubu tampak tenang. Mereka tampaknya tidak berencana untuk bergerak saat ini. Sebulan kemudian, Gunung Longzu bergetar, Jiulong meraung, dan Jiulongding membubung tinggi ke angkasa, terus bergetar, memancarkan cahaya perak. Selamat datang Kaisar Iblis, Jiulongding, Jiulong Qishengrod. Raungan, di angkasa, suara lantunan naga menggema selama 9 hari, dan langit serta bumi di Donghuangzu bergetar, membuat para iblis ketakutan. Seekor naga hijau terbang di awan. Naga itu sangat besar dan panjangnya mencapai 100 kaki. Kepala naga itu bagaikan istana. Haha, Raja Iblis Nagaku telah kembali. Sang naga tertawa terbahak-bahak. Setelah Kaisar Iblis Jiulong kembali, para dewa Wanyao berkumpul di Gunung Longzu, yang dikenal sebagai leluhur Kaisar Iblis Jiulong. Di hari yang sama dengan kembalinya Kaisar Iblis di Kowloon, badai tak kunjung reda, dan ombak kembali meninggi. Unikorn air Gunung Qinglun meraung ke langit, lalu berlutut di hadapan Sang Timur, bersujud di tanah, dan dengan hormat berkata, "Selamat datang kembalinya Raja Peri Qinglun." Semua orang di Tianyizu terkejut. Apakah Raja Peri Gunung Qinglun akan kembali? Apakah Raja Abadi di atas 9 gunung abadi mengatakan bahwa mereka tidak mati? Di langit, terdengar suara keras, seluruh langit seolah meledak, pusaran air muncul di kehampaan, dan sebuah lubang besar muncul di langit. Sesosok, yang bersinar cemerlang keluar dari gua. Sosok ini adalah Raja Qinglun, yang terlihat sangat muda dan belum mencapai usia parubaya. Ia hanya bisa dikatakan seorang pemuda. Setelah menjadi Raja Xianlun, penampilan Xianlun tidak berubah sejak muda. Setelah keluar dari gua, Raja Peri Qinglun duduk di punggung kilin air dan berkata, "Ayo pergi." Kilin air, berdiri dan kembali ke Gunung Qinglun. Kembalinya Raja Peri Qinglun tampak relatif tenang dan belum mengumumkan apapun kepada dunia. Kemunculan, satu demi satu Raja Abadi membuat semua orang di Kyushu merasa bahwa dalam waktu dekat, sejarah seluruh Kyushu akan terulang kembali, dan pasti akan ada pertempuran dahsyat antar peri. Di era besar terakhir, dengan bantuan dunia dewa, Raja Surgawi mendirikan surga.
Di era ini, bisakah Raja Surgawi tetap menjadi pemenang terbesar? Pendatang dari dunia dewa telah melakukan kontak dengan dunia dewa, dan dunia dewa telah mengetahui situasi negeri peri. Akan datang sekelompok orang kuat lagi dalam waktu singkat. Pihak Dewa Takdir berkumpul, Wodan memandang semua orang dan berkata, kali ini pasti lebih kuat dari kita, dan rasanya tak masuk akal bagi kita untuk tetap tinggal, kata wanita cantik itu dengan seorang pria berbaju zirah di belakangnya. Di negeri dongeng, kekuatan semua makhluk suci akan ditekan. Sekuat apapun dirimu di dunia suci, di negeri dongeng pun sama. Pemuda yang duduk di kereta perang itu berkata dengan ringan, sekarang aku hanya ingin menemukan artefak kuat yang hilang itu. Biarlah mereka yang datang setelahku mengurus hal-hal lain, kata seorang pemuda. Banyak orang di tempat kejadian setuju dengan kata-kata pemuda itu. Sekarang hampir semua Raja Peri dari 9 gunung abadi telah kembali. Kekuatan mereka sangat mengerikan. Meskipun mereka kuat di alam dewa, kekuatan mereka telah ditekan di alam dewa. Sangat sulit untuk menghadapi Raja Abadi dari 9 gunung abadi. Oleh karena itu, mereka sekarang bertekad untuk menemukan artefak. Dengan cara ini, mereka akan memiliki keuntungan besar ketika menghadapi Raja Alam Dewa di masa depan. Di pihak Dewa Reinkarnasi, banyak dewa juga berkumpul untuk membahas langkah-langkah penanggulangan selanjutnya. Sekarang Ye Chen memiliki perlindungan Dao Tianzun, sepertinya kita tidak membutuhkan perlindungan kita. Sekarang aku ingin menemukan artefak Dewa Es, kata Lan Qi. Misimu ke alam dewa adalah untuk melindungi Ye Chen. Bahkan jika Ye Chen memiliki perlindungan Dao Tianzun, kita harus melakukan tugas kita. Jika kau pergi dan kembali ke alam dewa, aku akan melaporkannya dengan jujur. Kata Ye acuh tak acuh. Kita telah menghubungi alam dewa, dan alam dewa akan mengirim orang-orang ke bawah lagi. Apakah kita semua sama? Lan Qi berkata dengan nada tidak setuju. Karena kau tidak merasa penting, apa gunanya tinggal di sini? Tanyanya, mata Lan Qi tenggelam dan berkata, apa maksudmu? Will Knight berkata, orang yang merasa dirinya tidak penting, bagaimana orang lain bisa menghargaimu? Karena itu, keluarga birumu akan selalu seperti itu, ketika kau tidak maju. Wajah Lan Qi semakin muram, dan mata indahnya menjadi dingin. Ia berkata, diamlah, Malam, atau aku tidak akan sopan. Apakah kau lawanku? Ia mencemooh Malam. Yah, ini bukan saatnya untuk bertengkar. Kurasa mencari artefak juga sangat penting. Jika ditemukan oleh orang-orang takdir, itu akan lebih merepotkan, kata seorang pemuda. Lan Qi mendengus dan berkata, jika kau ingin menemukan artefak itu bersamaku, pergilah. Jika kau ingin tinggal dan menunggu kematian, kau harus tinggal bersamaku dan menunggu kematian. Lan Qi pergi dengan langkah lebar, diikuti oleh beberapa orang yang tersisa. Malam, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya salah satu dari mereka yang tetap tinggal. Tunggu dengan sabar, dan tunggu kedatangan kekuatan yang akan datang. Akankah malam menerangi jalan? Menara pencerahan. Ye Chen masih mencari prinsip-prinsip jalan yang perlu dipraktikannya. Di antara sekian banyak menara pencerahan, ia telah mencari ribuan, dan ia juga telah memasuki beberapa menara pencerahan dan mempelajari beberapa metode Tao. Setiap metode Tao berhubungan dengan kemampuan yang kuat. Meskipun sangat berbeda dari hukum Tao yang ingin ia pahami, metode tersebut dapat meningkatkan kekuatan komprehensif. Setelah mencari selama 7 hari, Ye Chen akhirnya menemukan jalan yang perlu ia praktikkan. Ye Chen memasuki menara pencerahan dengan prinsip jalan yang sangat hegemonik. Perasaan sombong semacam ini membuat Ye Chen merasakan sesuatu yang baik. Hati Ye Chen tiba-tiba bersemangat dan segera memasuki menara pencerahan dan mulai berlatih. Latihan utama Ye Chen adalah metode penguasa, yang dapat membuat serangannya menjadi sangat kuat, dan pada saat yang sama dapat menakuti lawan. Ye Chen memiliki pemahaman yang mendalam dan akumulasi hegemoni, sehingga dalam lingkungan seperti itu, kecepatan kultivasi Ye Chen juga sangat mengerikan. Ye Chen hampir 1 lapis sehari. Setiap kali ia naik ke tingkat berikutnya, aura dominasinya meningkat. Di tingkat ke-9, aura dominasi Ye Chen telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Setelah seharian memahami tingkat ke-9, aura dominasi Ye Chen semakin menakutkan. Seluruh tubuhnya diselimuti hukum dominasi, yang sangat menakutkan. Pada saat ini, sesosok muncul di tingkat ke-9. Sosok ini tampak samar, tetapi aura dominasinya sangat mengerikan. Ye Chen menatap sosok di depannya. Setelah aura dominasi sosok ini meledak, kekosongan di sekitarnya hancur, dan ia tak mampu menahan aura dominasinya. Ye Chen sangat ketakutan melihatnya, sungguh mengejutkan bahwa aura dominasi ini dapat diterapkan sedemikian rupa. Kemudian, sosok itu bergerak, dan pembawa auranya bergegas menuju Ye Chen dengan aura dominasi yang luar biasa, yang membuat Ye Chen merasakan tekanan yang luar biasa. Menghadapi serangan kuat sosok itu, Ye Chen juga melepaskan aura dominasinya, dan langsung bertabrakan dengan sosok itu. Pada saat tabrakan, aura dominan saling bertabrakan, tubuh Ye Chen terdorong ke belakang, merasakan teror aura dominan masing-masing. Pihak lawan telah menggunakan aura dominannya hingga batas maksimal, hanya perlu menggunakan aura dominan untuk menekannya. Ye Chen tidak menyerah, ia kembali menyerang, melepaskan aura dominannya, sambil mengamati bagaimana pihak lawan menggunakan aura dominannya. Bayangan, pagi tak pernah bertabrakan dengan yang lemah.
Tubuh Ye Chen terus-menerus mundur, pada dasarnya keluar dari keadaan tertekan, tetapi setelah beberapa saat konfrontasi, situasinya membaik. Dalam konfrontasi berulang-ulang, Ye Chen semakin terampil menggunakan kekuatan mendominasi. Kekosongan yang mengelilinginya runtuh, gemetar, seolah-olah takut akan sesuatu. Dua orang bertabrakan, kekuatan mendominasi merobek kekosongan. Dalam pertempuran berikutnya, Ye Chen tidak lagi tertekan, dan telah mampu bertarung dengan sosok itu hingga seri. Ye Chen masih saling mengamati, yang lain adalah gurunya, mengajarinya cara menggunakan kekuatan mendominasi. Dalam pengamatan dan penelitian berulang-ulang, Ye Chen sekali lagi meningkatkan penggunaan kekuatan mendominasi, dan kekuatan mendominasi runtuh. Setelah ledakan kekuatan mendominasi Ye Chen, area fragmentasi kekosongan menjadi semakin besar, menyebar ke bayangan di masa lalu. Tubuh Ye Chen bergegas, dan kekuatan mendominasinya menyelimutinya. Dalam sekejap, udara teror menghancurkan kekosongan di sekitar sosok itu, dan tubuh sosok itu terbang mundur, lalu meledak dan menghilang. Selamat atas keberhasilan pencerahanmu. Kau boleh meninggalkan menara pencerahan. Sebuah suara terdengar. Tubuh Ye Chen langsung menghilang, tiba di lapisan pertama, lalu berjalan keluar dengan gembira. Kini, hegemonisme telah dipahami. Ye Chen merasa kultivasinya dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Lihat apakah kita bisa menembus setengah langkah Raja Peri, kata Ye Chen dalam hati. Ye Chen duduk di hutan menara dan mulai menembus setengah langkah Raja Peri. Keluar dari rahasia, saat ini, terdapat banyak kelompok etnis di daratan Kyushu, dan kekuatan-kekuatan besar saling bersaing. Tampaknya para biksu generasi tua juga telah mencapai konsensus dengan roh jahat, dan membiarkan anak-anak generasi muda bersaing satu sama lain, mereka tidak akan mudah bertarung. Dalam lingkungan sebesar itu, setiap pemuda berbakat akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi dan menjadi Raja Abadi. Di antara para penganut kuno, ada beberapa orang yang telah menembus setengah langkah Raja Peri. Orang-orang ini diberkahi dengan teror, dan latar belakang etnis mereka yang dalam, sehingga kecepatan terobosannya tentu saja sangat mengerikan. Di antara para penganut kuno, Si Huangzu adalah salah satu yang paling menonjol. Xianzu mereka, Si Huang, adalah Raja Peri yang sangat tua, yang usianya beberapa era kekacauan lebih awal daripada zaman agung. Kebangsaan Si Huang diwarisi dari 6 kerajaan zaman kuno. Ada seorang pemuda bernama Ling Huyu, yang dijuluki Xiao Si Huang. Kekuatannya mengerikan. Konon, ia memiliki garis keturunan paling dekat dengan Si Huang. Ia memiliki harapan besar untuk menjadi Raja Abadi di era besar ini. Terlebih lagi, bulu Linghu adalah konstitusi khusus, termasuk dalam tubuh abadi. Tubuh abadi sama kuatnya dengan tubuh dewa dan tubuh suci, dan juga sangat langka. Ling Huyu telah menarik banyak perhatian baru-baru ini karena ia menginginkan tubuh suci. Tubuh suci menggabungkan kekuatan dahsyat dari tubuh suci. Sekarang ia telah mencapai setengah langkah Raja Peri. Kekuatannya mengerikan. Ling Huyu menyatakan bahwa ia akan bertarung melawan seluruh generasi muda dan menjadi orang paling kuat di generasi muda. Namun, Ling Hu tidak menanggapi teriakan Ling Hu. Namun, beberapa orang menghasut Ling Huyu bahwa Ye Chen adalah orang paling kuat di generasi muda. Jika Anda ingin menjadi orang pertama di generasi muda, Anda hanya perlu mengalahkan Ye Chen. Mendengar kata-kata itu, Ling Huyu langsung berteriak memanggil Ye Chen, dan ingin bertarung melawan Ye Chen menuju kota hidup dan mati. Di Gunung Sengsu, tak seorang pun menanggapi Ling Huyu. Ling Huyu berkata dengan nada sinis, Ye Chen, beraninya kau melawanku. Kupikir kau punya nyali besar, tapi ternyata begitu. Di Gunung Sengsu, banyak orang di Liga Tiandao marah, tetapi mereka tak berani bicara. Ling Huyu tahu bahwa ada Dao Tianzun di Gunung Sengsu, jadi ia tak berani lancang. Setelah melihat Ye Chen, ia hanya bisa pergi dengan perasaan tak puas. Saat ini, hampir semua generasi muda di seluruh daratan Kyushu berlomba-lomba untuk menembus alam, tak ada yang sebodoh itu untuk bersaing dengan mereka. Dan beberapa generasi tua dari setengah langkah Raja Abadi juga berusaha menembus alam Raja Abadi. Hanya ketika mereka mencapai alam Raja Abadi, mereka dapat dikenang oleh generasi mendatang dan bersinar terang di era agung. Namun, mencapai Raja Peri terlalu sulit, tidak semua Raja Peri setengah langkah bisa menjadi Raja Peri. Dalam situasi seperti itu, cahaya ungu tiba-tiba menyelimuti separuh langit di atas Kyushu. Kemudian, langit bergemuruh, sebuah retakan terbuka, dan dari sana menyemburkan cahaya ungu yang lebih mengerikan. Pada saat ini, semua protos di Tanah Darah Dewa bergemuruh, dan kemudian banyak protos terbang ke dasar Zixia dan menyembah mereka. Selamat datang Raja Dewa, para protos berseru serempak. Di celah itu, muncul seorang pria bermandikan cahaya ungu, wajahnya terpahat jelas, matanya memancarkan cahaya yang sombong. Inilah Raja Dewa dan penguasa agung tubuh dewa. Kembalinya Raja Dewa mengguncang seluruh dunia. Semua orang tahu bahwa Raja Dewa itu kuat. Raja Dewa yang dapat menandingi Raja Dewa mungkin hanya memiliki sedikit fisik yang kuat. Selain itu, bahkan beberapa Raja Dewa dari 9 gunung pun mungkin bukan tandingannya. Raja Dewa melangkah keluar dari langit dengan sinar ungu, menikmati kekaguman dunia. Dao, di era besar terakhir, kita memenangkan pertempuran yang menentukan. Kali ini, kita akan menghadapi pertempuran hidup dan mati yang menentukan.
Begitu Raja Dewa muncul, ia langsung ingin menantang Dao Wu Tianzun. Setelah mendengar berita tersebut, semua orang terkejut dan menantikan siapa yang lebih kuat dari yang lain. Dao Wu Tianzun tidak menanggapi dan tampaknya tidak memperhatikan Raja Dewa. Melihat Dao Wu Tianzun tidak menjawab, sang raja mencibir, "Apa? Dao Wu, beraninya kau melawanku?" Dao Wu Tianzun masih tidak menjawab. "Kalau begitu, aku akan turun ke Gunung Sengsumu dan melihat apakah kau bisa duduk diam." Dewa minum dingin. Kemudian, raja menghilang dan pergi ke Gunung Sengsu. Mereka semua ketakutan dan bergegas ke Gunung Sengsu untuk menyaksikan pertempuran antara dua peri. Raja Dewa berdiri di kehampaan dan menatap Gunung Sengsu. Tanpa berkata apa-apa, ia mengangkat tinjunya dan meraung ke Gunung Sengsu. Tubuh Dewa Raja Dewa sangat menakutkan, dan kekuatannya luar biasa. Ketika satu pukulan membunuh, langit dan bumi hancur oleh kekuatan tajam tinju itu. Tinju itu membombardir Gunung Sengsu, dan sebuah Dharma Tao muncul di gunung itu. Itu adalah batas yang dibentuk oleh 3.000 jalan. Batas itu sangat kuat. Jika hukum langit dan bumi tidak dilanggar, batas itu tidak akan dilanggar. Raja Dewa tidak menghancurkan batas Taoisme, dan wajahnya menjadi muram. Dalam sekejap, namun, suara Dao Wu Tianzun datang dari Gunung Sengsu. "Jika kau bisa menembus batasku, aku akan mempermudah pertarunganmu." Kata-kata Dao Wu Tianzun sangat gila, yang merupakan penghinaan bagi Raja Dewa. Wajah Raja menjadi muram, dan dia berkata, "Itu hanya batas." Katakanlah, Raja Dewa sekali lagi mengeluarkan kekuatan yang lebih dahsyat, langsung menyapu Gunung Sengsu, dan menghantam batas Gunung Sengsu. Batas Gunung Sengsu berguncang, tetapi tidak hancur. 3.000 jalan saling bertautan, membentuk batas yang sangat stabil. Dua serangan Raja Dewa tidak menembus batas Dharma Tao, dan wajahnya menjadi sangat muram. Batas Gunung Sengsu begitu kuat sehingga bahkan Raja Dewa pun terhalang. Banyak orang yang menonton pesta itu berbicara dengan suara rendah. Raja Dewa tidak menghancurkan batas Dao Wu Tianzun 2 kali. Wajahnya pucat dan suasana hatinya sangat buruk. Ia menjadi marah dan kekuatan darah ungunya meledak dengan liar. Itu sangat mengerikan. Kekuatan darah ungu meledak dan sangat kuat. Itu langsung membombardir batas Dharma Tao. Batas Dharma Tao meraung dan bergetar. Suara Dao bergema di langit. 3.000 rune Dharma Tao melonjak, dan semburan cahaya menyilaukan terus-menerus pecah untuk menahan serangan Raja Dewa. Dalam tabrakan ini, bumi berguncang, sebuah retakan muncul di batas antara Taoisme dan Dharma, tetapi itu segera diperbaiki. Di langit dan bumi, Taoisme ada di mana-mana. Bahkan jika batas itu rusak, itu dapat diperbaiki dalam waktu yang sangat singkat. Raja Dewa tidak merobek batas Tao dan Dharma, dan matanya gila. Tidak bisakah dia merobek batas antara Dao Wu dan Tianzun? Bagaimana dia bisa menghadapi dunia di masa depan? Setelah Raja Dewa, cahaya ungu membubung tinggi ke langit, dan 9 tinju berat di wilayah Dharma meletus, lalu mereka saling serang. 9 tinju berat Dharma berulang kali menghantam para Taois. Setelah 9 tinju berhamburan, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di perbatasan, yang padat seperti jaring laba-laba. Raja Dewa memanfaatkan kesempatan itu, segera menyerbu, lalu meraih celah di perbatasan Taoisme dan Dharma. Ia meraung dan merobek celah itu. Raja Dewa tertawa, tetapi tepat saat ia hendak masuk, sebuah cahaya mengerikan membunuhnya, yang sangat kuat. Wajah Raja berubah dan ia mengutuk, "Dao Wu, kau menyelinap masuk. Sejak kau menyerang perbatasan Daofa, pertempuran sudah dimulai. Bagaimana kita bisa menyerang secara diam-diam?" Suara Dao Wu Tianzun terdengar datar. Raja Dewa hanya fokus pada perbatasan. Sekarang Dao Wu Tianzun datang sebentar lagi. Raja Dewa tidak siap, ia tidak bisa menahan serangan ini. Ia hanya bisa mundur cepat. Ketika sang raja mundur, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya ungu, lalu ia memadatkan kekuatannya yang dahsyat pada tinjunya dan meledakkannya dengan tinjunya. Boom! Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan kekuatan mengerikan itu meletus dan menyapu ribuan mil. Tubuh sang raja terguncang mundur, wajahnya muram, menggertakkan giginya, "Dao Wu, kau tak tahu malu. Mereka adalah monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Perlukah aku mengajarimu kebenaran ini?" Dao Wu Tianzun mencibir. Raja Dewa telah menderita kerugian sejak awal, dan sekarang ia telah diejek oleh Dao Wu Tianzun. Wajah sang raja tak dapat dipungkiri. "Dao Wu, kau memiliki kemampuan untuk berperang melawanku," kata Raja Dewa dengan marah. "Tidak ada waktu," jawab Dao Wu Tianzun singkat. "Beraninya kau?" Sang raja mencibir. "Aku khawatir begitu aku bergerak, negeri dongeng akan kekurangan banyak dewa. Ini tidak menyenangkan." "Dao Wu, Tianzun Dao." Raja Dewa berkedut dan menggertakkan giginya, lalu berkata, "Dao Wu, kau masih sebaik dulu. Mulutmu masih sama baiknya. Pergi, aku tidak punya waktu untuk mengurusmu." Dao Wu dan Tianzun mengikuti. Raja Dewa mendengar kata, berguling, dan dadanya tiba-tiba naik turun dengan hebat. Dua kata ini merupakan penghinaan terbesar baginya. Beberapa orang yang menyaksikan adegan itu gemetar. Dao Wu Tianzun benar-benar mendominasi. Apakah ia membiarkan Raja Dewa pergi? Seberapa besar kepercayaan yang dibutuhkan?
Bagaimana keadaan Dao Tianzun? Sekuat itu, para dewa tidak peduli. Seseorang berkata dengan terkejut, inilah kekuatan orang kuat. Selama kekuatannya cukup kuat, siapapun dirimu, kau tetap diterima. Kapan aku bisa menjadi makhluk sekuat ini? Banyak orang membicarakannya. Raja Dewa gemetar dan berteriak dengan marah, tetapi sebelum ia sempat bergerak, suara Dao Tianzun terdengar lagi dan berkata, jangan belajar menggonggong seperti anjing gila di depan pintuku. Itu tidak terlatih. Raja Dewa begitu marah hingga ia tak bisa menggambarkan kemarahannya dengan kata-kata. Dao, jika kau menunggu, aku akan membuatmu menyesal. Raja tahu bahwa ia hanya akan dipermalukan jika tetap di sini, jadi ia harus pergi sementara. Raja Dewa mundur, yang menjadi topik dan bahan tertawaan banyak orang setelah makan malam. Satu generasi besar Raja Dewa dipermalukan oleh Dao Tianzun, dan tidak ada cara untuk melakukannya. Ini benar-benar membalikkan citra Raja Dewa yang tak terkalahkan di hati banyak orang. Takdir, bisakah kau tetap duduk diam? Di kehampaan di atas langit, terdapat dunia yang mandiri, di mana terdapat sebuah istana mewah. Di istana itu, Raja Dewa sangat tidak puas melihat nasib Raja Abadi. Dengan sedikit rasa dingin di matanya, Raja Surgawi berkata, era besar hari ini lebih kuat daripada yang sebelumnya. Jika kau ingin hidup di era besar ini, kau harus tenang dan berlatih dengan baik. Hari pemakaman telah mati di tangan Dao. Sekarang Dao sangat kuat, dan tak seorang pun bisa melihat kekuatannya, kata Raja Iblis Kowloon. Raja Dewa merasa tidak puas dan berkata, tidak bisakah kita membunuh Dao bersama-sama? Kita bertiga saja, kau benar-benar memiliki sikap yang kuat. Raja Takdir Surgawi bergumam, selama kau bisa membunuh Dao, apapun caranya tidak penting, kata Raja. Jangan kurang ajar, kami mau lebih, gumam Kaisar Iblis Naga. Wajah sang Raja muram dan berkata, jika kita menunggu sampai Dao lebih kuat, kita akan sangat sulit membunuhnya saat itu. Jangan khawatir, beberapa hal tidak membutuhkan bantuan kita sama sekali. Raja Surgawi mencibir, para pendatang dari dunia dewa telah turun, dan sekelompok yang lebih kuat akan datang lagi, dan kemudian ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh mereka yang datang. 9 pedang abadi tersenyum ringan. Raja Dewa berkata, dalam kehidupan ini, aku pasti akan membunuh Dao dengan tanganku sendiri. Apapun yang kau inginkan. Raja Surgawi tidak berkata apa-apa lagi. Tujuan kita sekarang bukanlah untuk membunuh siapapun, tetapi untuk hidup dan melihat kesempatan menjadi dewa. Jika tidak, kita mungkin tidak dapat terbang ke dunia dewa di kehidupan selanjutnya, kata Raja Iblis Kowloon. Kita adalah orang-orang yang selamat dari era besar terakhir. Dunia belum mengenali kita, jadi kita harus terbang sesegera mungkin. Jika tidak, ketika dunia terbangun sepenuhnya, situasi kita akan lebih pasif, kata Raja Surgawi dengan sungguh-sungguh. Beberapa orang di tempat kejadian mendengar ucapan itu dan mengangguk. Alasan mereka selamat adalah karena mereka ingin terbang ke alam dewa di era agung ini. Mereka melewatkan kesempatan terakhir, dan kesempatan ini tidak akan disia-siakan lagi. Di Jalan Senyu, dulunya benua yang luas telah hancur, kini hanya beberapa benua yang belum hancur. Tandus di benua-benua ini, para praktisi, mengumpulkan gas tandus yang tak terhitung jumlahnya, dan sekarang tandus duduk di tanah yang dulunya tandus, terus-menerus menyerap gas tandus yang kuat. Dibandingkan dengan tempat lain, atmosfer tandus di sini jauh lebih kuat. Sejumlah besar gas tandus terakumulasi, dan kehancuran tiba-tiba meraung, dan napas tiba-tiba meledak. Kemudian, kekuatan menelan yang lebih mengerikan pecah, dan roh tandus dari seluruh benua kuno yang tandus bergegas dengan kecepatan lebih cepat dan memasuki tubuh tandus. Tubuh tandus itu berderak, dan tulang-tulangnya tampak patah. Kulit tandus mulai menguning, tubuh mengerut, dan rambut menjadi kering dan kuning, seperti bola rumput layu. Seluruh tubuh tandus itu dengan cepat layu dan berubah menjadi mayat, tetapi napas seluruh tubuh masih ada. Dalam 1 tahun, layu dan tumbuh subur sekali setiap tahun, kata mulut tandus itu, lalu tubuhnya pun layu. Setelah beberapa hari, tubuh tandus itu perlahan mulai penuh. Ketika penuh, seluruh tubuh berkilauan dengan cahaya kuning layu, dan atmosfer kehancuran meletus. Seluruh dunia diselimuti kehancuran, yang membuat orang merasa tertekan, hancur, dan tak bernyawa. Dengan terus membaiknya atmosfer tandus, ia akhirnya melewati puncak 9 tingkat Hunyuan Daluo Jinxian dan langsung melangkah ke ranah Raja Peri setengah langkah. Setelah memasuki ranah ini, napas yang sunyi terasa semakin mengerikan. Tandus menarik napas dalam-dalam, matanya dipenuhi liku-liku kehidupan. Ia berdiri di atas kehampaan, lalu menyaksikan tanah kuno itu perlahan runtuh, lalu lenyap sepenuhnya di depan matanya. Ini adalah rumahnya, dan sekarang, setelah ia menghancurkan rumahnya sendiri, hatinya tak lagi terasa. Pada saat yang sama, cahaya ungu yang mengerikan memancar dari Protos. Seluruh Protos bergembira, menandakan bahwa tubuh spiritualnya telah menembus ke ranah Raja Peri setengah langkah. Tubuh dewa akhirnya kecil, kata seorang tetua Protos dengan penuh semangat. Di masa depan, keluarga kita pasti akan cemerlang, dan 2 dewa pasti akan duduk di singgasananya. Setelah Senti menembus ranah Raja Peri setengah langkah, berita itu menyebar ke seluruh daratan Kyushu. Banyak orang terkesima, Senti itu kecil, dan kekuatannya sungguh mengerikan di alam yang sama. Ling Huyu mendengar suara itu,
tubuhnya yang kecil sedikit bersemangat, dan langsung berteriak memanggil tubuh dewa. Alih-alih bereaksi seperti tubuh suci, tubuh ilahi itu justru bangkit dan bertarung. Tubuh rohnya yang baru saja mengecil, bertempur melawan Ling Huyu, menarik banyak perhatian. Pertarungan mereka berdua sangat sengit, dan Ling Huyu juga memiliki kekuatan yang luar biasa, dan semangat pertempuran sengit itu tak tertandingi. Akhirnya, kedua pria itu menerobos ke dalam kehampaan, dan kehampaan itu bergetar. Sesaat kemudian, kehampaan itu berhenti bergerak dan dewa muncul di hadapan mereka dengan darah berceceran di tubuh mereka. Ada noda darah di tubuh dewa, tetapi darah di tubuhnya bukan darahnya sendiri. Ling Huyu bergegas keluar dari kehampaan, berlumuran darah, dan memiliki bekas luka di tubuhnya. Apakah mereka benar-benar menariknya? Bulu Ling Hu terlalu kuat, tubuh abadi layak menjadi tubuh abadi. Ia dapat bersaing dengan tubuh roh yang kuat, seru seseorang. Itulah yang terjadi pada tubuh. Ling Huyu meremehkan jalannya, begitu pula dengan tubuh abadi. Tubuh roh itu bersenandung. Tubuh roh hanyalah sebuah keberhasilan kecil, dan Ling Huyu telah membuat kemajuan. Raja abadi telah bertarung cukup lama. Pertarungan di antara mereka tampaknya imbang, tetapi kenyataannya, banyak orang yang cerdas dapat melihat bahwa tubuh roh masih perlu diperkuat. Kalau begitu, datang lagi. Ling Huyu minum banyak. Pada saat yang sama, tubuhnya telah melesat keluar. Tubuh spiritualnya yang juga halus tak menunjukkan kelemahan, kecepatannya luar biasa cepat, langsung melesat ke Ling Huyu, keduanya berubah menjadi pelangi panjang, lalu bertabrakan. Cahaya ungu tubuh ilahi membubung tinggi ke angkasa, membentangkan 9 lapisan alam terlarang ilahi, dan kekuatan dahsyat alam terlarang menyelimutinya, sungguh luar biasa. Bulu Ling Hu adalah tubuh abadi, dan ki abadi antara langit dan bumi dengan cepat memadat. Ki abadi bagaikan tsunami melesat keluar dan menghantam Jiu Chong, alam terlarang Senti. Dua kekuatan meletus, keduanya mundur. Keduanya langsung berdiri tegap, tubuh mereka melesat maju lagi, lalu mereka bertarung sengit bersama. Tubuh abadi itu penuh dengan kekuatan abadi. Setiap serangan didukung oleh kekuatan abadi yang luar biasa dahsyat, yang sangat mengerikan. Di antara para peri setengah langkah, bahkan generasi peri setengah langkah yang lebih tua pun bukanlah lawan. Kekuatan tubuh dewa telah sepenuhnya digunakan, dan kekuatan tinjunya juga mengerikan. Dengan bantuan kekuatan konstitusi khusus, kita dapat mengerahkan kekuatan kita sendiri secara ekstrim. Dalam sekejap mata, mereka dapat bertabrakan puluhan kali. Setiap kali, mereka mengguncang bumi dan memiliki sikap seperti raja. Bang! Dua orang bertabrakan, tubuh ingin mundur, mulut meluap darah. Wajah Ling Huyu jelek. Dia menjadi raja peri bambu jauh lebih awal daripada Senti, dan Senti menjadi raja peri bambu. Namun, kedua orang itu tidak setara, yang membuat wajah Santi sedikit terkulai. Di mata tubuh dewa yang berkilauan dengan cahaya, dia semakin berani, penuh percaya diri pada kekuatannya sendiri. Tubuh roh mengambil inisiatif untuk menyerang Ling Huyu, dan darah Ling Huyu melonjak ke langit di belakangnya, yang benar-benar melepaskan kekuatan darah, membuat kekuatan konstitusi khusus tubuh abadi mencapai ekstrim. Bang! Dua orang itu kembali bertabrakan, saling beradu habis-habisan, memamerkan kekuatan mereka masing-masing. Puff! Setelah beberapa saat bertabrakan, keduanya saling menghantam dada. Mereka mundur dan memuntahkan seteguk darah. Wajah Ling Huyu pucat pasi, dan matanya semakin muram. Namun, mata tubuh rohnya masih bersinar, dan ada perasaan bahwa mereka tak terkalahkan. Yang abadi itu sampah. Tubuh roh itu meremehkan Tao. Wajah Ling Huyu memucat, dan berkata dengan dingin, tubuh dewa, jangan sombong. Hari ini, kau dan aku tidak bisa menentukan pemenang atau pecundang. Tidak pasti siapa yang sampah. Jika kau terus bertarung, kau ditakdirkan kalah di tanganku, kata tubuh dewa dengan sangat percaya diri. Konyol, di alam yang sama, aku akan tak terkalahkan, kata Ling Huyu dengan angkuh. Tubuh dewa mencibir dan berkata, jelaskan semuanya dengan fakta. Wajah Ling Huyu muram, sekarang ia tepat sasaran. Ia harus mengalahkan tubuh dewa, jika tidak, reputasinya sebagai tubuh abadi akan sepenuhnya diredam oleh tubuh dewa. Tangan Ling Huyu muncul sebilah pedang panjang yang seluruhnya dipadatkan oleh kekuatan abadi, lalu langsung membunuh tubuh dewa. Untuk membuktikan bahwa aku lebih baik darimu, aku tak perlu menggunakan senjata. Senti mendengus dingin lalu membunuhnya dengan tinjunya. Tinjunya penuh dengan kekuatan abadi, dan ia menampilkan 9 tinjunya, yang masing-masing berbenturan dengan pedang Ling Huyu. Pedang kekuatan abadi itu terus berubah. Serangan tubuh dewa mengenai pedang Xianli. Pedang Xianli itu berhamburan, lalu dengan cepat menyatu kembali dan menghabisi tubuh dewa. Pada saat ini, Senti tiba-tiba tampak sedikit pasif, dipaksa mundur oleh Ling Huyu, karena serangannya tidak dapat mengerahkan kekuatan aslinya, seperti memukul kapas. Ling Huyu menatap tubuh spiritualnya yang terus mundur, mencibir di sudut mulutnya, dan berkata, inilah kekuatan sejati tubuh abadi, kau terlalu sombong. Cahaya di mata Senti tetap tidak berubah, dan serangannya menjadi semakin ganas. Meskipun pedang abadi akan runtuh, Senti tetap tidak menggunakan senjata dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk bertarung. Kekuatan tubuh ilahi semakin kuat, dan serangannya semakin ganas. Pedang abadi terus-menerus pecah dan kemudian memadatkan serangan.
Namun, setelah kekuatan tubuh ilahi menguat, metode bertarung Ling Huyu tidak lagi efektif. Jarak serang tubuh ilahi semakin jauh. Ketika pedang abadi patah, serangan tubuh ilahi akan meluas ke depan, yang dapat mengancam Ling Huyu. Dalam situasi seperti itu, Ling Huyu hanya bisa memilih untuk mundur, menghindari serangan tubuh ilahi. Dengan cara ini, roh secara bertahap mengambil inisiatif, mulai memaksa Ling Huyu mundur. Pada saat ini, wajah peri bulu rubah menjadi agak sulit dilihat. Senti berkata dengan dingin, apakah ini kemampuan tubuh abadi? Aku benar-benar terkesan. Dengan itu, serangan tubuh dewa menjadi semakin ganas, dan dia ingin mengalahkan Ling Huyu. Ling Huyu ingin membalikkan piring, kekuatan abadi merajalela, serangan gila, tetapi tidak bisa melakukannya sama sekali, hanya bisa melawan secara pasif. Dalam kasus seperti itu, bulu Ling Hu tidak dapat sepenuhnya menghindari serangan tubuh dewa, tubuh dibombardir, langsung terbang keluar. Semua orang yang menyaksikan pertempuran terkejut. Xianti benar-benar kalah kali ini. Sekali lagi, kita harus melangkah maju menuju tubuh dewa perang. Tubuh dewa, karena kemenangan atau kekalahan telah ditentukan, mengapa kau ingin membunuh lagi? Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut putih muncul di hadapan Ling Huyu, dengan senyum tipis. Tubuh dewa berhenti, lalu mencibir, karena tubuh abadi bersedia menjadi kura-kura yang menyusut, maka aku akan berhenti. Wajah Ling Huyu sulit untuk melihat ke ekstrim. Dia benar-benar kalah dalam perang, dan bahkan membiarkan orang-orang keluarganya maju. Sungguh memalukan, lelaki tua berambut putih itu berkata sambil tersenyum, era agung akan datang. Siapa yang bisa mengatakan dengan jelas tentang masa depan? Ya, sulit untuk mengatakan masa depan dengan jelas. Mungkin tidak ada yang bisa menyelamatkannya lain kali. Senti mencibir. Lelaki tua berambut putih itu tidak marah dan masih memiliki senyum di wajahnya. Semua orang tahu bahwa ada Raja Dewa di balik tubuh dewa, dan ada Raja Peri yang kuat sebagai pendukung. Tentu saja, dia tidak takut melakukan apapun. Akhirnya, lelaki tua berambut putih itu membawa Ling Huyu pergi, dan pertempuran antara tubuh dewa dan tubuh abadi telah menjadi topik diskusi banyak orang. Kekuatan tubuh dewa sungguh menakjubkan. Setelah menjadi Raja Peri setengah langkah, dia sudah mampu berdiri sendiri di level yang sama. Banyak orang menantikan pertempuran antara tubuh dewa dan tubuh suci atau tubuh Tao. Ye Chen belum terlihat selama ini. Apakah Ye Chen takut muncul sekarang? Seseorang tiba-tiba berkata dengan ragu. Sekarang semua jenis fisik telah muncul. Ye Chen bukan apa-apa. Jika tidak ada artefak di tangannya, apakah dia akan begitu kuat? Seseorang berkata dengan sangat meremehkan. Sekarang para Raja Peri perlahan-lahan kembali. Bahkan jika Ye Chen berada di bawah perlindungan Dao Tianzun, dia tidak berani muncul begitu saja. Jika dia diikuti oleh Raja Peri, dia akan mati meskipun memiliki artefak. Aku menantikan penampilan Ye Chen. Sebelumnya, penampilannya sangat luar biasa. Dia masih sangat muda, bahkan mendirikan aliansi Tiandao dan akhirnya hampir menghancurkan pengadilan surgawi. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan siapapun, kata biksu tua itu. Topik pembicaraan Ye Chen tak pernah berhenti. Banyak orang yang tidak optimis dengan Ye Chen, tetapi juga banyak yang berharap Ye Chen akan memiliki penampilan yang lebih luar biasa. Saat ini, Ye Chen sedang berlatih di menara pencerahan. Dia ingin menembus alam abadi setengah abad, tetapi dia menyadari bahwa dia dapat mencapai alam abadi setengah abad tanpa batas, tetapi dia tidak dapat memasuki alam abadi setengah abad. Ye Chen agak ragu, ia jelas merasa bisa menerobos. Mengapa ia selalu berada di ranah Hunyuan Dalao Jinxian? Ia merasa setengah kakinya telah melangkah masuk, tetapi ia tidak bisa sepenuhnya memasuki pintu Raja Peri setengah langkah. Terlebih lagi, kekuatan Ye Chen terus meningkat. Dalam hal kekuatan tempur, Ye Chen, Raja Peri setengah langkah, berani bertarung dengan salah satu dari mereka. Ye Chen berhenti berlatih. Ia menarik napas panjang dan berkata pada dirinya sendiri, mungkin akumulasinya tidak cukup. Sepertinya kita tidak bisa melakukannya dengan terburu-buru. Setelah Ye Chen selesai, ia berdiri dan menatap talin yang tak terhitung jumlahnya di depannya, matanya sedikit berkilat. Kemudian ia langsung memasuki talin terdekat. Ada begitu banyak talin di sini, dan ada banyak jalan di dalamnya. Mengapa aku tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk memahami lebih banyak metode Tao dan mengumpulkan lebih banyak? Mungkin aku bisa menerobos ke Raja Peri setengah langkah. Ye Chen mulai mengubah strateginya. Ia mulai memasuki setiap hutan menara secara bertahap, untuk memahami arti sebenarnya dari jalan di hutan menara tersebut. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Di Talin, Ye Chen telah memasuki lebih dari selusin pagoda pencerahan. Beberapa di antaranya hanya membutuhkan waktu 3 atau 4 hari, sementara yang lain membutuhkan 7 atau 8 hari atau lebih. Setelah melewati lebih dari selusin pagoda pencerahan, Ye Chen menerima banyak harta, dan memang mengumpulkan banyak, tetapi masih belum ada pergerakan di wilayahnya. Ye Chen tidak menyerah, ia tetap bersikeras untuk terus memasuki menara pencerahan. Pada saat ini, di menara pencerahan lainnya, napas Daoyan tiba-tiba meledak, dan sebuah kekuatan dahsyat melesat keluar dari menara, terutama di hutan menara. Di menara pencerahan, napas Daoyan meningkat pesat, dan 3.000 jalan melonjak bersamaan, mengirimkan semburan suara Tao, dan seluruh langit bergema.
Daoyan sudah menembus setengah langkah Raja Peri. Ye Chen memandangi napas yang melesat ke langit dan bergumam pada dirinya sendiri. Napas Daoyan melonjak ke seluruh tubuhnya, dan kekuatannya meningkat pesat. Ia telah mencapai alam setengah langkah Raja Peri. Di Talin, orang lain bersukacita untuk Daoyan ketika mereka melihat Daoyan telah mencapai terobosan. Di saat yang sama, mereka juga memiliki beberapa keraguan. Mengapa bukan Ye Chen, melainkan Daoyan, yang mencapai terobosan pertama di alam abadi bambu? Apa yang terjadi pada ayah? Ye Fan mengerutkan kening di menara pencerahan, dan menjadi khawatir. Ye Xin cukup bingung. Berdasarkan situasi sebelumnya, alam Ye Chen lebih tinggi daripada Daoyan. Sekarang, mengapa Ye Chen bukan orang pertama yang mencapai alam setengah langkah Raja Peri?